Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Yang pertama ingin berterima kasih ya kepada teman-teman para aktivis hiu paus ya, yang mungkin mereka merasa apa yang Anda lakukan kemarin kayaknya kurang tepat untuk hiu paus itu. Terus anak nggak paham, anak nggak ngerti, anak hanya ingin orang-orang tahu dengan besarnya ciptaannya Allah, agungnya ciptaan Allah, dan anak ingin mengenalkan wisata hiu paus kepada masyarakat Indonesia. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang ya secara kode etik nggak boleh dilakukan, dan anak baru tahu nggak boleh pegang-pegang ikan hiu ya, nggak boleh terlalu dekat. Ya insya Allah buat teman-teman yang berangkat ke sana, tolong dipelajari dulu kode etiknya. Dan buat para pemandu di sana sebelum yang orang-orang berenang, mudah-mudahan dikasih arahan terlebih dahulu. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Itulah tadi sepenggal video pendek dari Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq Reza Basalama berkaitan dengan perihal mungkin banyak kritikan atau masukan atau nasihat kepada beliau Hafizullah Ta'ala anhu wa ra'a berkaitan dengan apa yang beliau lakukan ketika beliau berkunjung di Gorontalo, yang kemudian beliau mendatangi wisata ikan paus dan hiu. Ternyata apa yang beliau lakukan ini mendapatkan kritikan, begitu pula mendapatkan nasihat dan masukan untuk tidak melakukan demikian. Dan alhamdulillah beliau mengklarifikasi dan meminta maaf dengan apa kesalahan apa yang beliau lakukan, yang termasuk juga mungkin beliau memberikan masukan kepada para pengelola ikan paus dan hiu ketika ada mungkin orang yang ingin berkunjung ke tempat wisata tersebut agar diberikan arahan untuk tidak mendekatkan diri kepada ikan paus tersebut atau memegang ikan paus tersebut karena satu hal demikian dan demikian. Maka zaman Allah Jalla Jalaluhu seyogyanya kan seperti inilah seorang muslim dan muslimah ya, ketika mereka mendapatkan nasihat, mendapatkan kritikan, mendapatkan kemudian masukan dengan arahan, dia kemudian tidak marah, bahkan dia bersyukur, berterima kasih, bahkan mungkin memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat. Inilah pentingnya berjiwa besar, berjiwa tidak kekanak-kanakan, tidak emosional, berjiwa apa adanya, ya terima apa adanya. Kemudian tidak ego, tidak memikirkan saya kan ustaz besar, saya kan dai besar, sehingga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kritikan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Ustaz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau petunjuk dan kepada pengikutnya, dan termasuk para pengikutnya yang cinta mati kepada Ustaz Adi Hidayat. Beginilah seharusnya seyoknya seorang ustadz yang diteladani, yang memiliki fans yang banyak orang suka kepadanya. Karena jangan sampai kesalahan yang dia lakukan itu banyak ditiru, banyak dilakukan oleh orang-orang sehingga membahayakan ikan hiu atau paus. Apatah lagi Ustadz Adi Hidayat kemarin memang ya videonya ini tersebar, kemudian seolah-olah membenarkan Injil, kemudian seolah-olah ingin memberikan penegasan bahwasanya Injil dengan Quran itu persis atau ada kesamaan. Ini apatah lagi kalau yang seperti itu kesalahannya. Tentu klarifikasi, permintaan maaf itu sebenarnya harus dilakukan supaya apa? Ustadz Adi Hidayat itu selamat dari permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Karena betapa banyak kurang dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dilanggar Ustadz Adi Hidayat, sehingga ya kita sangat mengharapkan beliau ada klarifikasi, beliau ada permintaan maaf, sehingga beliau ini hisabnya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berat disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ustaz Syafiq, Masya Allah, ya mungkin kita menganggap sepele, kita mungkin menganggap remeh apa yang kesalahan ataupun mungkin kekeliruan Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama, ini tidak berkaitan dengan agama, tetapi beliau Masya Allah dengan hati yang besar, dengan hati yang lapang, tidak ego, kemudian tidak menyatakan saya ini ustaz besar, saya ini ustaz yang kaliber nasional, banyak fans. Tidak, justru beliau dengan sikap beliau Masya Allah memberikan kepada kita semuanya pelajaran betapa seorang ustaz harus seperti ini. Apatah lagi banyak jamaah yang senang kepadanya, supaya apa? Kesalahan ini jangan ditiru, kesalahan ini jangan diulangi. Tidak seperti di sebelah ini, minta maaf sekali ya Ustaz Adi Hidayat, begitu pula dengan para fansnya yang memang sama sekali tidak menerima kalau Ustaz Adi Hidayat itu seolah-olah disalahkan, dicari-cari kesalahannya, seolah-olah Salafi Wahabi itu suka menyinggol-nyinggol orang. Sangat keliru, sangat salah. Jangan rahmatullah. Kalau berkaitan dunia saja, Ustaz Syafiq rela kemudian dengan hati yang lapang beliau mengklarifikasi dan meminta maaf. Apatah lagi kalau yang berkaitan dengan
berkaitan dengan akhirat Allah Jalla Jalaluhu, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma satu kali ini beliau memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, bahkan ketika beliau digeruduk ataupun di demo paksa kajian beliau di Surabaya kemarin, afan kalau saya menyebutkan tempat, bahkan beliau meminta maaf. Beliau bukan orang yang salah, yang keliru, tetapi beliau tetap minta maaf. Masya Allah. Yang karena beliau kata beliau menyebabkan kegaduhan, kekacauan dan sebagainya. Masya Allah. Ini sebuah akhlak yang sangat luar biasa yang seharusnya ustadz-ustadz itu belajar dari beliau. Bagaimana beliau tawadunya, bagaimana beliau dengan lapang dada, dengan hati yang besar meminta maaf dengan kritikan ataupun nasihat yang mungkin masuk kepada beliau, sehingga beliau ya bersedia untuk membuat video klarifikasi permintaan maaf kepada teman-teman sekalian, pada fansnya juga mungkin, atau orang-orang yang pihak yang terkait dengan ikan hiu dengan paus, ya bagaimana memberikan edukasi. Dan ini termasuk edukasi yang sangat luar biasa. Jadi agama itu tidak hanya sekedar pandai berbicara, pandai ngomong, pandai menukilkan ayat Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi salah satu aspek yang kita harus belajar dari guru-guru kita, mengambil ilmu dari mereka adalah bagaimana etika mereka, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka ketika ketika mereka benar dan ketika terjadi kesalahan. Nah, ini juga pelajaran buat kita semuanya. Ya, ketika guru kita benar, maka masya Allah kita mengikutinya di atas kebenaran, bukan karena pribadi mereka. Karena kenapa? Terkadang mereka terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan. Ya, termasuk mungkin yang dianggap Ustaz Syafir sama-sama apa yang beliau lakukan kemarin di Gorontalo bersama dengan ikan hiu dengan paus ini tidak benar, maka beliau mengklarifikasi, meminta maaf supaya jamaah rahmatullah kegiatan seperti ini berinteraksi dekat langsung dengan ikan hiu dengan ikan paus ini tidak dilakukan demi keselamatan ikan hiu dan ikan paus, begitu pula demi keselamatan orang-orang yang akan mendekatkan dirinya dengan ikan hiu dengan ikan paus. Masya Allah jamaah rahmatullah, sangat indah akhlak seperti ini yang seharusnya, sekali lagi saya ingin sampaikan, para ustadz, para dai itu belajar bagaimana ketika ada salah meminta maaf, belajar bagaimana ketika ada kekeliruan minta maaf, mengklarifikasi, afwan, ana memang salah, ana memang keliru, ya tidak pantas perbuatan seperti ini dilakukan, karena jangan sampai apa yang antum lakukan itu akan menjadi sebuah semacam contoh bagi orang-orang yang mengikuti antum, fans-fansnya antum. Ya besok-besok mereka membaca kitab Injil, kemudian mereka menghafalkan kitab Injil, mereka mungkin tidak mempermasalahkan karena ada ustadz yang kemudian merekomendit, ada ustadz yang kemudian melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, ada mungkin di antara saudara-saudara kaum muslimin yang murtad karena hal seperti ini. Hati-hati. Ya, syaitan sangat mudah menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dari agama yang benar. Oleh karena jamaah rahmatullah, sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dia yang harus diikuti, yang harus dilakukan oleh siapapun ustadznya, siapapun orangnya. Kalau salah minta maaf, klarifikasi, dan itu bukan aib. Nah, ini juga kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ada orang kalau dia terjatuh dalam kesalahan kemudian dikritik dan dinasihati, seolah-olah itu adalah untuk menjatuhkan mereka. Dan kemudian yang kedua, seolah-olah meminta maaf dan mengklarifikasi itu adalah sebuah aib. Allah musta'an. Ini bukan sebuah aib, jamaah teman-teman. Orang meminta maaf, mengklarifikasi kalau dirinya salah, kalau dirinya terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, mengklarifikasi dan meminta maaf adalah merupakan akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan itu diantara adab dan akhlak etika orang yang ingin bertobat kepada Allah. Jadi siapa saja di antara manusia yang pernah menampakkan kesalahan dan kekeliruan secara umum, dia tampakkan, maka pada saat itu juga ketika dia ingin bertobat dan istighfar, maka dia juga akan mengumumkan tobatnya secara umum dan menyesali kesalahan yang dia pernah lakukan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mungkin selama ini mengikuti tindakannya itu meninggalkan apa yang dia lakukan karena orang tersebut telah bersifat dan bertobat dari jalan yang pernah dia jalani. Nah, ini dia jamaah rahmatullah. Jadi sangat indah akhlak seperti ini,
Dan ini yang harus diikuti oleh banyak ustadz. Ketika terjatuh dalam kesalahan, maka cepat dia mengklarifikasi, cepat dia meminta maaf, karena jangan sampai orang-orang yang di belakangnya mengikutinya, orang-orang yang ada di belakangnya ini kemudian melakukan hal seperti itu, dan ini membahayakan tentunya. Ini berkaitan dengan dunia. Maka bagaimana lagi Ustaz Adi Hidayat yang kami cintai karena Allah Jalla Jalaluhu, bagaimana lagi kalau pernyataan antum atau perkataan antum atau perbuatan antum ini menyangkut masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyangkut akidah Islam yang sangat urgen, yang sangat berbahaya kalau ada syubhat di dalamnya. Demikianlah jamaah Allah Jalla Jalaluhu apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan menjadi modal kita untuk memperbanyak, kemudian meminta maaf, mengklarifikasi kalau kita terjatuh dalam kesalahan, kemudian memiliki hati yang lapang, yang luas untuk senantiasa dikritik dan dinasihati. Karena hakikatnya cinta itu adalah menasihati. Bahkan kalau dilihat sangat perlu untuk dikritik. Karena jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang baginya. Kalau dia mungkin merasa tidak ada salah, sehingga dia ini adalah merupakan di antara sebab seseorang berjalan di atas kesalahan dan terus terjadi dalam kesalahan. Karena kenapa? Karena anti dengan kritikan, tidak mau dikritik, dan enggan untuk ego untuk meminta maaf dan mengklarifikasi. Demikianlah jamaah rahmatullah sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.